Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna salihah? Apa kabar antunna semua? Alhamdulillah, sehat semua ya salihah ya. Iya, nah salihah, jangan lupa ya bersyukur kepada Allah karena sudah diberikan kesehatan. Karena nikmat sehat itu adalah nikmat yang tidak ternilai harganya salihah. Nah salihah, yang dirahmati Allah, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi kita ya salihah, materi semester 2, yaitu tema 8 ya, muatan IPA tentang siklus air salihah. Nah, penasaran kan kira-kira apa sih yang mau dibahas sama Ustazah? Oke, diikuti ya salihah, jangan sampai videonya di skip salihah. Seperti biasa salihah, sebelum kita memulai pembelajaran, antuna siapkan dulu bukunya salihah ya, buku tulis, pulpen ya, untuk mencatat bagian-bagian penting dari materi yang Ustazah jelaskan. Lalu duduk yang rapi salihah seperti kita belajar di kelas. Selanjutnya jangan lupa berdoa, minta kemudahan kepada Allah untuk memahami materi yang akan Ustazah jelaskan ya. Kita sama-sama berdoa kepada Allah. Lanjut ya salihah ya. Nah, ini ya Ustazah selalu ingatkan kepada antuna tentang protokol kesehatan 4M salihah. Tentunya antuna sudah hafal di luar kepala ya. Yang pertama kita membaca doa ya. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Lalu selanjutnya memakai masker ya ketika hendak keluar dari rumah dan menjaga jarak. Selanjutnya mencuci tangan ya salihah. Saya harap antuna menerapkan 4 protokol kesehatan ini dalam kehidupan sehari-hari antuna salihah ya. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Amin. Oke, kita lanjut lagi salihah. Oke salihah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan izin Allah melalui video pembelajaran ini, antuna diharapkan dapat menjelaskan siklus air dengan benar. Oke, kita lihat ya materi pertamanya apa. Let's check this out. Oke, jadi sebelum Ustazah jelaskan apa itu siklus air, antuna perlu ketahui ya fungsi air bagi kehidupan kita sebagai manusia salihah ya. Sebagaimana bermanfaatnya air bagi kehidupan kita? Nah salihah, selain air kita gunakan untuk minum, memasak, ya Masya Allah luar biasa manfaatnya bagi kehidupan kita, air juga kita gunakan untuk mencuci ya salihah ya, mencuci baju, juga kita gunakan mencuci piring, bisa juga kita gunakan menyiram tanaman salihah ya. Jadi banyak sekali kegiatan di rumah yang kita butuhkan air ya salihah, Masya Allah. Selanjutnya dalam kegiatan industri. Nah, seperti yang antuna lihat di sini, dalam kegiatan industri di sini industri tahu ya, dalam proses pembuatannya dibutuhkan air salihah. Lalu ada produksi minum-minuman ya salihah ya, itu semuanya membutuhkan air. Masya Allah. Kita lanjut lagi ya. Nah, air juga fungsinya bisa untuk membangkitkan listrik ya. Lalu dalam pertanian kita juga membutuhkan air salihah. Jadi para petani untuk menanam padi agar padi bisa kita makan akhirnya menjadi beras ya, dalam proses pertumbuhannya padi membutuhkan air. Selain padi ada juga jagung, ubi dan lain sebagainya. Nah salihah Masya Allah ya, dari gambaran ini saja kita sudah tahu bagaimana luar biasanya Allah ya memberikan kita manfaat, memberikan kita air yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita salihah. Jadi jangan lupa banyak-banyak bersyukur ya. Oke, kita lanjut. Nah, fungsi air. Selain fungsinya bagi kehidupan manusia, air juga berfungsi ya bagi hewan ya. Jadi manfaat air juga luar biasa bagi hewan salihah. Nah, yang pertama untuk minum. Nah, seperti yang antuna lihat di sini digambar. Jadi bukan hanya manusia yang bisa minum ya, hewan juga membutuhkan minum salihah. Nah, jadi untuk kehidupannya hewan juga membutuhkan minum dari air. Selanjutnya produksi susu. Produksi susu atau kelenjar susu bagi hewan mamalia.
Lalu tempat hidup solihah, seperti yang Antuna lihat, di sini banyak hewan yang hidup di air, salah satunya ikan ya. Jadi ikan membutuhkan air untuk hidup solihah. Jadi ikan tidak bisa hidup di daratan ya. Oke, lanjut untuk membersihkan diri. Seperti yang Antuna lihat ya, di sini ada kerbau yang sedang membersihkan diri di kubangan ya, Masya Allah. Sangat bermanfaat ya air ya bagi hewan. Lalu tumbuhan. Selain hewan, air juga sangat bermanfaat bagi tumbuhan. Nah, fungsinya yang pertama adalah sebagai tempat hidup ya. Jadi di sini ada si bunga cantik ini ya, teratai. Jadi teratai ini hidup di air. Selain teratai, ada juga eceng gondok. Lalu fungsi air juga sebagai pelarut bagi zat hara yang diperlukan tumbuhan solihah dan menjadi bahan dasar pada fotosintesis ya. Jadi selain membutuhkan matahari, dalam proses fotosintesis juga membutuhkan air solihah. Masya Allah ya, seperti yang Antuna lihat, air sangat bermanfaat bagi kehidupan kita solihah. Jangan lupa kita memuji Allah dan senantiasa bersyukur kepadanya. Oke, bagaimana solihah? Sampai sini Antuna paham kan fungsi air bagi kehidupan kita? Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Kita lanjut ya solihah. Nah, sekarang kita menuju materi inti kita hari ini, yaitu tentang siklus air solihah. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Kok air nggak habis-habis ya? Kira-kira kenapa? Nah, air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Apa itu siklus air? Oke, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini bersama-sama solihah. Kita lihat ya, kira-kira kenapa? Nah, kita harus tahu dulu pengertian siklus air. Jadi, siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Nah, ini adalah pengertian siklus air. Lalu bagaimana sih rupanya siklus air, Ustazah? Oke, akan kita bahas solihah. Nah, solihah, ini adalah gambaran siklus air. Air seringkali kita gunakan, tetapi air di bumi tidak dapat habis karena terjadinya siklus air. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Nah, saya akan mulai jelaskan ya. Air di laut, di sungai, dan di danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Lalu, selain air di laut, di sungai, dan di danau, tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan ini yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Lalu, uap air dari bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan berbentuk titik-titik air. Proses pengembunan ini disebut kondensasi. Nah, solihah, kemudian angin akan membawa awan yang sudah mengalami pengembunan ini ke dataran tinggi atau daratan. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Nah, kemudian air yang sudah turun ya dari awan atau hujan ini akan mengalir ke dataran rendah solihah, ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, itulah namanya siklus air solihah. Bagaimana? Paham? Iya, Masya Allah, barakallahu fiik. Sangat mudah kan solihah? Ya, Masya Allah. Nah, jadi ini yang namanya siklus air ya solihah. Ada namanya evaporasi atau penguapan, lalu kondensasi atau pengembunan, selanjutnya pengendapan yang berubah menjadi titik-titik hujan ini namanya presipitasi ya solihah ya. Nah, saya akan menjelaskan kepada Antuna ya faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air tanah. Oke,
Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya ketersediaan air tanah, yang pertama, faktor alam. Nah, faktor alam ini ada berbagai macam Sholihah ya. Yang pertama ada kondisi tanah, kondisi iklim, dan kondisi geografis. Lalu yang kedua ada faktor kegiatan manusia. Nah, faktor kegiatan manusia ini ada beberapa juga Sholihah. Yang pertama ada penebangan hutan secara liar, pembukaan lahan pertanian, perumahan, dan perindustrian, lalu pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton yang menyebabkan terhalangnya air meresap ke dalam tanah. Jadi ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya ketersediaan air tanah. Nah, Sholihah, diingat ya. Kita lanjut lagi. Nah, syarat air yang digunakan untuk minum dan memasak. Nah, Sholihah, untuk minum dan memasak bukan sembarang air yang kita gunakan ya. Kita tidak bisa menggunakan air lumpur untuk minum atau untuk memasak. Jadi ada beberapa syarat air yang bisa kita gunakan untuk minum dan memasak. Kira-kira apa ya syaratnya? Nah, persyaratan air bersih meliputi 3 komponen Sholihah, yaitu persyaratan fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, persyaratan secara fisik ya, yang kita bisa lihat dengan mata. Yang pertama, tidak keruh Sholihah. Lalu tidak berwarna apapun, jadi warnanya bening ya. Dan tidak berasa apapun ya, tidak memiliki rasa. Selanjutnya tidak berbau, tidak memiliki bau. Dan suhunya antara 10 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius atau sejuk. Dan tidak meninggalkan endapan ya. Jadi airnya karena bening, bersih, tidak memiliki endapan di bagian bawahnya ya Sholihah ya. Lalu yang kedua syarat kimiawi ya. Bahan kimiawi tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. Cukup iodium dan pH. pH itu adalah derajat keasaman. Derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Nah, ini adalah syarat air bisa kita minum dan bisa kita masak. Lalu syarat yang ketiga, syarat mikrobiologi, tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, ya, yang bisa menyebabkan diare, tipes, dan kolera. Ini adalah syarat air yang digunakan untuk minum dan memasak Sholihah. Bagaimana? Bisa Antuna pahami kan? Iya, Masya Allah, Barakallahu fiik. Nah, Sholihah, jadi karena air ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus gunakan dengan semaksimal mungkin ya Sholihah. Jadi Ustazah akan berikan beberapa contoh kegiatan dalam sehari-hari ya, kegiatan menghemat air. Yang pertama, menggunakan air secukupnya. Jadi Antuna di rumah jangan sampai boros ya menggunakan air. Lalu memanfaatkan air yang bekas ya, yang masih dapat dimanfaatkan untuk menyiram tanaman. Contohnya, ketika Antuna membantu Umi di rumah mencuci beras untuk dimasak, maka air cucian beras itu sisanya dapat kita gunakan untuk menyiram tanaman Sholihah. Selanjutnya, kita harus bijaksana dalam mencuci, artinya mencuci dalam jumlah yang banyak sekalian. Jadi kita harus hemat dalam menggunakan air Sholihah. Bagaimana? Bisa Antuna pahami kan? Selanjutnya ya, untuk mengetahui nih apakah Antuna paham atau enggak materi yang Ustazah jelaskan, Ustazah akan berikan latihan ya. Latihannya itu Antuna kerjakan soal yang ada pada rangkuman tema 8, tema 9, nomor 1 sampai 7 ya. Nah, ini ya Sholihah ya. Ini latihannya. Nah, jawabannya ada pada rangkuman dan video ya. Ini latihannya. Kalau misalnya Antuna belum punya rangkuman, bisa di screenshot aja ya. Ini latihannya nomor 1 sampai 7. Ustazah tunggu ya Sholihah ya. Jangan sampai telat mengumpulkan. Semoga Allah mudahkan Antuna untuk mengerjakan ini ya Sholihah. Amin. Barakallahu fikum Sholihah. Oke Sholihah, kita sama-sama tutup pembelajaran kita ya dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.